Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas ketiga dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Materi yang akan saya bahas pada hari ini yakni peluang dan potensi korupsi dana COVID-19 di NTT, khususnya di level desa atau Kabupaten Ende. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yakni pengertian korupsi terlebih dahulu. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok atau disuap. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi itulah sedikit informasi mengenai korupsi. Kita masuk pada poin yang kedua, yakni pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Jadi coronavirus itu merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini mempunyai gejala umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Kita masuk pada poin ketiga, yakni peluang korupsi dalam penanganan korupsi di NTT, khususnya di sini yakni mengenai dana COVID.
Diliput dari liputan6.com Kupang memberitakan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan anggaran penanganan pandemi virus corona dari 60 miliar menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial atau JPS, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit, seperti pengadaan APD pada rumah sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Menteri Sosial pun telah menetapkan NTT dalam alokasi penerima bantuan JPS sebesar 300.000 kepala keluarga dari pemerintah pusat. Gubernur NTT meminta para bupati atau wali kota agar melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun dari kabupaten atau kota. Alokasi anggaran 280 miliar itu mencakup pencegahan dan penanganan kesehatan yang mencapai 81 miliar lebih, 105 miliar untuk JPS, dan 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID. Polda Nusa Tenggara Timur pun membentuk tim Satgas Pengawasan Dana COVID-19. Tujuannya untuk mengawasi penyalahgunaan dana bantuan penanganan wabah virus asal Wuhan, Cina itu. Hal ini disampaikan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi Polri, khususnya Polda NTT dalam hal mengawasi penggunaan dana COVID-19 di provinsi berbasis kepulauan ini. Poin yang keempat yang akan kita bahas yakni peluang korupsi dalam penanganan korupsi di ND, khususnya korupsi dalam hal dana COVID-19. Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan dana sebesar 10 miliar guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau coronavirus disease atau COVID-19. Dana tersebut akan diambil dari masing-masing dinas dan instansi yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Sekretaris Daerah Kabupaten ND mengatakan penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas maupun badan yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Misalnya, Rumah Sakit Umum Daerah Umum ND mengalokasikan dana sebesar 4 miliar yang disesuaikan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum ND dalam penanganan virus corona. Dana di desa dan kelurahan juga akan dipergunakan untuk memerangi virus corona. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari pemerintah, pihak dari Kabupaten ND pun akan memangkas dana perjalanan dinas dari Maret 2020 hingga Agustus 2020 guna mengatasi virus corona. Menindaklanjuti Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, Bupati ND pun telah meminta para kepala desa di Kabupaten ND untuk melakukan perubahan APBDes terkait penanganan COVID-19. Perubahan APBDes sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 terutama berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada penduduk miskin di desa. Hal ini dikatakan Bupati ND dikarenakan adanya bencana non-alam seperti penyebaran COVID-19 yang mengancam keselamatan manusia. Demikian
sedikit informasi mengenai penggunaan dana COVID yang berada di NTT maupun di ND. Semoga tugas kali ini yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.